perjuangan untuk bisa sembuh itu dari dulu lah ya. Aku berharap bisa sembuh dari dulu, aku pengen bisa normal gitu. Dan ya orang-orang di sekitarku tidak resah lagi. Kalau bipolarku kambuh, aku mukul diriku beruntun dan selalu di letak yang sama. Kalau aku mukul di tangan, aku mukul tangan terus. Ketika memukul, aku merasakan edits atau candu ya, ketagihan gitu. Ketagihan, pukul beruntun sampai benar-benar merasakan sakit banget baru berhenti. Berapa jam kemudian melakukan hal yang sama lagi di letak yang sama lagi, di tangan lagi. Selain memukul, berteriak ya, berteriak. Apa yang diteriakin? Apa aku melihat sesuatu? Apa ada yang mengancam nyawaku? Of course not. Tidak. Gak tahu. Pokoknya harus berteriak. Harus berteriak kencang baru setelah itu diam. Sama seperti memukul di letak yang sama, beruntun setiap hari. Sampai benar-benar merasakan sakit banget baru berhenti. Berteriak juga sama seperti itu. Selain itu halusinasi datang di pikiranku, sesuatu yang aku mau bilang belum terjadi, seakan-akan itu terjadi. Terlalu panik, kecemasan yang sangat berlebihan. Contohnya, orang yang aku sayangi akan terjadi kenapa-napa di jalan, kecelakaan. Contohnya seperti itu. Padahal enggak, dia baik-baik aja. Awalnya mencakar diri, memukul, sampai lebam-lebam. Aku menutupi itu. Aku malu untuk mengakuinya. Dan pada akhirnya aku memukul bagian anggota tubuhku yang paling sangat fatal, yaitu mataku. Aku memukulnya telak langsung di mataku sampai aku nggak bisa lihat lagi, sampai aku buta. Mungkin manusia kayak aku ya di muka bumi ini yang sakitnya kayak aku gini, jangan-jangan nggak banyak, bisa dihitung jari. Aku nggak ngerti ya. Di sini aku berani speak up. Di sini aku akhirnya memutuskan untuk speak up di akun TikTokku, resmi akun TikTokku. Aku tadinya malu mengakui bahwa aku tuh sakit, didiagnos dokter aku bipolar gitu ya. Apa sih dokter ini enak-enak aja mendiagnos aku bipolar dengan secepat itu. Padahal orang terdekatku tidak percaya kalau aku tuh bipolar. Karena kambuhnya aku itu dikala lagi sendiri, orang tuh nggak percaya kalau aku sakit. Ketika di luar aku baik-baik aja, aku bisa diam, aku bisa mengontrol diriku, aku bisa tenang. Tapi ketika di rumah sendiri, bipolar itu kambuh. Jadi lucu ya penyakitku ini, aneh, unik. Penyakitku kalau di depan orang dia ngumpet dulu nih, bipolarku ngumpet dulu, sembunyi dulu dia jauh-jauh. Ketika lagi sendiri baru dah dia balik lagi ke aku. Tadi aku bilang kali ini aku berani speak up karena udah puluhan tahun aku nggak mengakui diriku sakit. Aku juga malu ya dengan penyakit ini. Aku nggak ngerti gitu, intinya aku nggak ngerti kenapa aku bisa seperti ini. I don't know why for me. Aku nggak ngerti what happened to me. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu.
Aku nggak paham kenapa aku seperti ini, kenapa aku emosional banget kalau lagi sendiri. Akhirnya aku berani ngomong di sini bahwa iya, aku sakit. Mungkin ini ada sisi lain ya, sisi lain sepertinya bagian dari genetik juga, sisi dari kedua orang tuaku, entah dari nyokap atau bokap, karena aku lihat di antara mereka itu juga mengalami gangguan mental ya, tapi nggak separah aku. Terus yang kedua, ini nih paling penting nih, highlight. Kalau kalimat aku ulang, itu adalah kalimat yang penting ya, aku ulang-ulang ya. Yang kedua adalah pemakaian narkoba. Jadi buat kamu yang lagi galau ya, yang pernah coba-coba pakai narkoba, mungkin efeknya nggak hari ini, nggak besok lusa, tapi 2, 3, 4, 5 atau 10 tahun ke depan baru tuh bereaksi. Efeknya mentalmu kena, psikismu terserang. Penyakitku ini sebenarnya dari kecil, tapi nggak parah gitu, nggak sampai melukai diri, nggak sampai menyakiti diri. Ketika aku kerja model dunia sisi gelap, di situ aku udah berani makan narkoba, jenisnya sabu, salah satunya itu, dan yang lain-lain. Tapi nggak pakai suntikan, nggak pakai hirupan juga. Pokoknya salah satunya itu. Pokoknya narkoba jenis apapun itu gak bagus, gak baik. Selain narkoba juga trauma. Senang banget nonton film-film pembunuhan. Padahal sebenarnya nyokapku udah sering ngingatin jangan sering nonton film-film gituan. Ya, ternyata ada beberapa faktor ya penyakitku ini. Selain genetik, trauma, narkoba. Udah balance tuh, menyatu, mix. Akhirnya aku berhalusinasi, menyakiti diriku. Itu dulu ya. Sekarang kan aku udah tobat. Please don't judge ya, jangan menghakimi orang. Itu dulu. Berat loh untuk mengakui sakitku ini, berat banget. Untuk mengakui aku ini didiagnos dokter bipolar tuh ya, berat. Untuk mengakui aku sakit itu aku nggak mau. Aku selalu bilang enggak, aku nggak sakit. Aku nggak sakit. Makanya karena kambuhnya ini di saat lagi sendiri ya, orang-orang di sekitarku itu resah dengan kekambuhanku ini. Banyak orang yang bilang aku tuh kayak orang stres, tapi itu tetangga ya nggak percaya kalau aku tuh sakit. Soalnya pas lagi di luar gitu bareng sama orang, aku tuh fan aja, aku tuh bisa ngontrol, aku bisa tenang, aku bisa happy, aku bisa ngobrol ya seperti orang yang normal gitu. Tapi ketika aku lagi sendiri, aku kambuh. Aku terkadang ngantam tembok lah, hentakin kaki ke lantai. Pokoknya gimana caranya supaya tubuhku ini sakit, tanganku sakit, kakiku sakit. Merasakan sensasi yang sakit banget baru diam. Belum lagi halusinasi, belum lagi kecemasan, kepanikan. Terkadang gemetaran. Ini aku ngerekam diriku sendiri ini gemetaran loh. Nggak tahu kenapa, bukan karena Parkinson ya, tapi ya ini namanya bipolar ya. Aku nih berjuang loh untuk menjelaskan ke kalian semua nih, berjuang aku ngomong kayak gini. Entah nanti ada komen yang jelek, pasti sudah ada, itu pasti, itu namanya hidup, pasti ada pro dan kontra. But aku nggak peduli itu ya, aku nggak memperhatikan komen ya. Tapi maksudnya untuk mengakui sakit ini itu berat loh, bener. Perjuangan untuk bisa sembuh itu dari dulu lah ya, aku berharap bisa sembuh. Dari dulu aku pengen
bisa normal gitu. Dan ya orang-orang di sekitarku tidak resah lagi, dan aku tidak menyakiti tubuhku lagi gitu. Siapa sih yang mau? Ya, I know nobody perfect ya. Ini ujian buat aku tuh berat banget loh, dengan sakit mental kayak gini. Sampai orang terdekatku aja nggak kuat. Orang terdekatku aja nggak kuat loh untuk sekarang. Aku baru mau minum obat lagi dari dokter psikiater. Tapi alhamdulillah sudah agak mendingan lah ya. Tapi aku berharap semoga nggak harus pakai obat lagi sih, benar-benar bisa pulih 100%, bisa hidup normal tanpa minum obat lagi. Aku menyesali semuanya, aku menyesali sampai mataku buta. Aku menyesali ini terjadi gitu. Aku menyesali apa yang telah aku perbuat, tapi aku sadar, tapi susah banget dikendalikan. Kenapa aku harus berteriak? Kenapa aku harus memukul? Aku sendiri juga nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu.